Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya hanya ingin berbagi cerita pengalaman ya. Ketika saya mendapati laptop dengan masalah layar tidak nyala atau ngeblank. Padahal power itu masuk atau bisa nyala. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, saya coba otak-atik sendiri dan akhirnya saya berhasil menemukan masalah atau penyebab laptop dengan layar yang tidak nyala atau ngeblank. Oke teman-teman, kenapa saya ceritakan pengalaman ini? Karena siapa tahu kalian punya masalah laptop yang sama persis apa yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membawanya ke tempat servis komputer atau laptop, apa salahnya kita cek-cek dulu di rumah dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, meskipun itu hanya terbatas pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki. Nah teman-teman, ini adalah laptop yang sudah saya ceritakan tadi. Nah di sini saya akan lanjutkan ceritanya lagi. Awal mula saya bisa menemukan masalah laptop yang layarnya itu tidak nyala atau ngeblank. Waktu itu saya nyalakan seperti ini dan saya tunggu kira-kira beberapa saat ya, kurang lebih sekitar 30 detik, tapi ternyata tidak ada reaksi apapun ya. Dan di sini yang saya ketemukan adalah powernya itu masuk atau powernya itu masih bisa nyala. Di sini kalian bisa lihat indikator lampu ya. Jadi tapi meskipun powernya itu masuk, tapi tetap saja di sini yang ada di masalah ini screen-nya kok tidak nyala atau ngeblank seperti ini. Kemudian saya memutuskan untuk menggantinya ke RAM. Nah, kenapa saya memutuskan untuk menggantinya RAM? Karena saya punya pengalaman yang hampir sama persis masalahnya, yaitu ketika saya menemukan komputer atau PC saya itu mengalami seperti ini, yaitu layarnya itu blank atau monitornya itu blank tapi powernya itu masuk. Ketika saya ganti RAM-nya, ternyata masalahnya itu di RAM, jadi masalahnya itu selesai. Makanya saya memutuskan untuk menggantinya RAM. Akan tetapi setelah laptop ini saya ganti RAM yang bagus, ternyata hasilnya masih saja seperti ini. Kemudian saya melanjutkan lagi untuk mengganti harddisknya. Setelah saya ganti harddisknya dengan harddisk yang bagus, ternyata masih saja tetap seperti ini. Dan akhirnya ya, untuk yang ketiga kalinya saya bisa menemukan penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu screen atau di layarnya ini. Dan untuk mengetahuinya, waktu itu saya cek dengan menggunakan monitor. Jadi ini laptop ini saya konekkan ke monitor PC atau komputer. Di sini saya akan perlihatkan ke kalian ya. Monitornya. Nah di sini saya akan coba sambungkan ke monitor PC atau ke komputer ya. Nah teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi waktu itu saya menemukan itu ternyata masalahnya ini di screen atau di layarnya saja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi akhirnya saya bisa menemukan masalahnya laptop yang seperti ini. Jadi kesimpulannya ya, jadi apapun itu masalahnya, ketika kita punya masalah laptop itu, apa salahnya kita itu ngecek-ngecek sendiri di rumah sebelum kita memutuskan untuk membawanya ke tempat servis. Siapa tahu dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, meskipun itu pengalaman yang terbatas, kita coba dulu ngecek-ngecek di rumah, dan siapa tahu bisa berhasil seperti saya ini. Jadi akan tetapi bukan berarti ketika ada laptop masalah seperti ini itu screen-nya atau layarnya yang bermasalah, karena bisa juga ini RAM-nya. Karena sudah saya katakan tadi, saya punya masalah komputer atau PC saya, masalah itu sama seperti ini, tapi ternyata yang bermasalah itu di RAM. Jadi semua itu kita itu tidak bisa menentukan yang pasti, jadi semua itu sebuah kemungkinan bisa terjadi. Bisa juga yang bermasalah ini screen-nya atau layarnya seperti ini, bisa juga RAM-nya mati, atau mungkin yang lainnya yang bisa. Semua itu kita bisa hanya menerka-nerka saja sebuah kemungkinan. Jadi kita itu hanya bisa kalau kita punya pengalaman, meskipun itu pengalaman yang terbatas,
kita coba-coba dulu, cek-cek dulu sebelum kita memutuskan untuk membawanya ke tempat servis komputer atau laptop. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.